tidak ada atau tidak bekerja. Kalau ada pun tapi tidak ada isinya. Malam, inilah Prime Show with Ira Kusno. Akhir pekan lalu, sebuah kebakaran terjadi di gedung yang menangani sejumlah perkara besar. Menurut pihak Kejaksaan Agung, kebakaran berasal dari lantai 6 yang merupakan bagian kepegawaian. Api terus menjalar hingga membakar seluruh bagian gedung. Sejumlah spekulasi dilontarkan masyarakat. Selain tidak percaya gedung vital seperti Kejaksaan Agung tidak punya sistem pemadaman kebakaran internal, juga dikaitkan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani saat ini. Dan sebelum berbincang tentang spekulasi yang dilontarkan oleh publik, oleh masyarakat, kita akan lihat dulu bagaimana situasi terkini di gedung Kejaksaan Agung. Dan sudah ada reporter iNews Baby Kristami di sana. Baby, silakan. Selamat malam Ira dan juga pemirsa. Pantauan terkini di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tepatnya berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini pantauan kami dari luar bahwa konstruksi ataupun bentuk bangunan, bentuk fisik dari Kejagung RI masih sangat memprihatinkan. Terlihatnya ada bekas hangus terbakar bahkan dari luar gedung utama Kejagung RI. Dan pantauan kami pada malam hari ini juga mengenai aktivitas pegawai Kejagung RI tidak terlihat, namun dapat kami informasikan bahwa memang pegawai sudah kembali beraktivitas, namun dipindahkan beberapa divisi ke gedung Diklat B di Cipayung, dan mayoritas pegawainya ini dari Satuan Intelijen Kejagung Republik Indonesia. Dan kami juga dapat menginformasikan bahwa sampai saat ini penyidikan masih terus dilakukan, dan dari keterangan tertulis Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kemarin bahwa mengatakan sudah ada 59 saksi yang diperiksa terkait penyebab utama dari terbakarnya gedung utama Kejagung RI pada 22 Agustus Sabtu lalu. Dan dari 59 saksi ini ada dari pramukantor, office boy, dan juga pekerja harian lepas serta teknisi yang sudah diperiksa dan terus didalami. Dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa akan terus bersinergi dengan pihak Kejagung untuk mendalami penyebab utama dari kebakaran ini. Kembali ke Anda, Ira. Iya, terima kasih, Baby. Dan pemirsa, untuk menjawab asumsi-asumsi yang beredar di tengah publik, saat ini saya sudah bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono. Nah, Pak Hari ini kelihatan sedang menuju tempat duduk. Jadi saat ini kami memang menerapkan protokol kesehatan ya, Pak Hari. Jadi jarak, dan kemudian kami juga memakai face shield gitu, sehingga ini diharapkan kita menjadi juga agen yang memutus persebaran virus corona. Baik, Pak Heri, ini sebenarnya kalau dilihat kan memang polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tetapi kalau dari pihak internal Kejaksaan Agung sendiri, temuannya sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tentunya mudah-mudahan salam sehat untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan, kami sebetulnya sudah menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan jika perlu juga penyidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran itu. Pak Hari, tim Kejaksaan sendiri punya penyidik yang luar biasa mestinya. Tapi untuk kasus kebakaran ini apakah sepenuhnya menyerahkan pada kepolisian atau bagaimana? Iya, penyidik kami adalah penyidik tindak pidana korupsi. Sementara dugaan terhadap kebakaran ini tentu terkait dengan perkara tindak pidana umum yang ada dalam kewenangan penyidik kepolisian. Dan kebetulan kepolisian juga mempunyai peralatan yang cukup canggih, mempunyai lab 4, mempunyai Inavis, sehingga mari kita tunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Walaupun Pak Hari tadi bilang sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kepolisian, tentu ada tim internal dari Kejaksaan Agung yang mencoba menata kembali, dan juga ada perkiraan tertentu kenapa bisa sampai 11 jam, Pak? Iya. Kebakarannya ini luar biasa lama begitu ya? Ya, sekali lagi tentu kami akan
mendampingi teman-teman dari kepolisian untuk menunjukkan tempat-tempat atau dari mana dugaan awal sumber api itu. Karena kamilah atau pegawai kamilah atau petugas kamilah yang mengerti tentang lokasi-lokasi tempat-tempat di mana terdapat penyimpanan barang-barang ataupun dokumen, kemudian untuk akses masuk ke dalam gedung itu ada akses-akses tertentu yang tidak bisa setiap orang masuk. Iya, Pak Hari, begini, kan Kejaksaan Agung juga sudah pernah kebakaran sebelum-sebelumnya, tetapi ini hebat sekali begitu ya. Apakah kemudian di titik awal ini dari pihak internal Kejaksaan Agung tuh melihat ada kesamaan dari sebabnya begitu atau bagaimana Pak? Kami tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan sebelum melakukan penyelidikan. Kami hanya bisa melihat, mendapat laporan bahwa sumber awal atau titik api awal itu diduga, ya sekali lagi diduga, itu berasal dari lantai 6. Sementara saya sampaikan tadi, lantai 6 adalah lantai yang tertinggi. Akses untuk mencapai ke sana tentu apabila dalam keadaan hari kerja itu mudah. Mudah dalam arti setiap mau masuk ke lorong-lorong lantai itu selalu dijaga oleh petugas kami. Oleh karena itu kejadian ini pada malam hari, kebetulan juga sedang hari libur, sedang mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oleh karena itu faktor kesulitan ketika malam hari petugas jaga yang dalam hal ini adalah keamanan dalam juga konsentrasinya menuju ke akses tempat itu cukup sulit, maka itu yang terjadi. Oke, baik. Kita lihat, Pak, ini ada spekulasi yang beredar di masyarakat. Salah satunya yang mengutarakan secara terang-terangan adalah Pak Amin Rais. Kita lihat dulu videonya. Silakan. Khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung kita itu simbol keadilan, ya, itu tentu orang dalam. Ya. Orang dalam itu tentu atas perintah dari lagi-lagi MTJ itu. Ya, saya menghargai Bapak Juru Bicara Kejaksaan Agung, kita jangan berspekulasi, ya. Tapi di dalam demokrasi kita bisa mengingatkan ini bukan spekulasi, tapi ya kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Ya. Jangan-jangan nanti juga nggak akan terbuka lagi, ya, sehingga nanti berkas Joko Chandra mungkin juga lantas hilang, siapa tahu, walaupun dijamin Mahfud tidak akan hilang, ya, tapi itu kan jaminan yang juga belum jelas, ya. Mahfud kan juga khas seperti itu omongannya, ya. Sekalian, jadi saya terus terang khawatir. Pada segmen ini, selain Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono, saya juga didampingi oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Boyamin. Malam Mbak Ira. Ya, jadi saya dengan Pak Hari, tadi ada videonya Pak Amin Rais. Saya sebenarnya tahan jawabannya Pak Hari begitu ya. Tapi ini Pak Boyamin dari Gunung Lawu, Semedi. Ada petunjuk sesudah Semedi, apakah punya perasaan yang sama dengan Pak Amin? Ini ada orang dalam yang bermain. Ya, belum sampai sejauh itu sih. Tapi setidaknya saya mencoba logika yang ilmuwan aja lah gitu. Kecurigaannya berlandaskan apa Pak Boyamin? Iya, saya tanya ke orang pensiunan PLN yang sudah senior ngerti tentang urusan elektrikal kebakaran begitu. Itu sesuatu yang tidak nyambung gitu loh, tidak logis, tidak nalar dari sisi elektrikal yang diketahui, karena kalau tidak logisnya kalau konslet itu ya berarti hanya nggak banyak lah gitu. Dan kedua, tidak banyak tuh artinya tidak mungkin kemudian membakar kemana-mana atau bagaimana? Paling enggak satu ruangan, ya mudah-mudahan bukan di sini loh ya, satu ruangan gitu aja, terus kemudian merembetnya juga nggak banyak sehingga bisa dipadamkan. Kalau gitu itu konslet ya? Ya, kalau konslet. Dan ini berarti kan seperti konslet bareng gitu kan. Dan ketika konslet itu kan listrik yang lain kan mati gitu kan. Sehingga kalau penyebab kebakaran ini kaitannya dengan konslet, otomatis yang lain juga udah konslet dan mati listrik-listrik yang lain. Pak Hari, silakan dijawab. Iya, terima kasih Mbak Ira. Profesor Amin Rais saya kira tidak perlu khawatir. Kalau ada dalam pertandingan sepak bola itu ada yang namanya offside. Nah, jadi kemarin termasuk kami juga menyampaikan supaya tidak membuat spekulasi-spekulasi tanpa adanya bukti. Tetapi betul di alam demokrasi boleh-boleh saja berpendapat seperti itu. Namun yang hingga saat ini kami menyerahkan kepada pihak kepolisian, maka tentu
secara ilmiah, secara metode penyelidikan kepolisian, mereka hingga saat ini sedang bekerja. Oke, Pak Hari sebentar. Kalau dianggaplah Pak Amin ini offside, tapi tadi ada pernyataan dari Pak Boyamin gitu bahwa ini secara logika nanya orang senior PLN nggak nyambung. Kalau ini kemudian sekedar korslet begitu. Tadi Bapak juga bilang ke lantai 6 itu susah, nggak sembarang orang bisa Ya. ke sana. Ya, itulah yang saya katakan. Ini kan menduga, jangan-jangan. Pak Hari sekarang yang menduga dari sebelah sini loh Pak, jadi boleh ditengok yang sebelah sini Pak. Ya, saya agak khawatir karena beliau dari Gunung Lawu tadi. Saya Enggak, tapi kan Pak Hari, apapun ini kan bagian dari juga ada ilmunya gitu loh. Ya, Jadi saya betul. gabungkan itu. Dan kedua juga masyarakat curiga itu dan itu malah bagus. Sehingga ketika ini menyemangati nanti penyidik kepolisian untuk mencoba meneliti betul. Karena masyarakat kalau toh nanti benar dikatakan ini konslet pun harus ada penjelasan yang sangat jelas dan ilmiah. Dan Oke. kalau tidak otomatis masyarakat ini akan Kalau itu korslet kan Ya. Pak Boyamin, tapi silakan Pak Hari dilanjut Ya. apa yang Ya. tanyakan oleh Pak Boyamin. Ya, Profesor Amin Rais mengatakan jangan-jangan dibakar Orang dalam, oleh orang dalam, kan gitu perkiraan karena ada kasus dugaannya. besar. Pak Boyamin dengan tenaga ahlinya dari PLN, kalau itu hanya korsleting listrik, kemungkinannya tidak, karena api begitu besar. Apakah api itu langsung besar? Tentu kan berangkat dari kecil. Tetapi sekali lagi saya pribadi tidak mau berspekulasi. Silahkan masyarakat, tapi saya sependapat justru itu memacu tim untuk bekerja lebih baik. Oke, Pak Hari, ini apa betul bahwa infonya di lantai 6 itu sedang ada pekerjaan perbaikan begitu, renovasi untuk ruang kamar? Renovasi kecil barangkali memasang kami juga sedang dalam proses menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami berbenah-benah hanya nambah-nambah semacam quote, kemudian merapikan, bukan pekerjaan yang besar. Itulah kesalahan dari Kejaksaan Agung dan Menteri PAN juga tentang wilayah bebas korupsi itu lebih pada sisi kulit gitu loh. Mestinya kan ini lebih sisi pada isi. Artinya manusianya yang dibentuk untuk bebas korupsi, bukan sekedar tempel di di tembok dan lain-lain. Ya. Dan saya Boleh sangat kami prihatin itu justru melanjutkan ini? Sebentar, tapi Pak Hari, Pak Boyamin, ini sebenarnya adalah mencoba menjawab spekulasi. Tadi sudah dilontarkan Pak Amin, Pak Boyamin juga punya pemikirannya sendiri. Kita lihat apa kata netizen. Silahkan ini ditampilkan. Ini dari Ndoro Kakung, @Ndoro Kakung. Gedung-gedung vital semacam Kejaksaan Agung punya sistem pemadam kebakaran internal nggak sih? Silakan. Iya. Sebelum saya menjawab itu, sedikit saja Pak Boyamin, tentu supaya kantor juga kelihatan cantik, perlu dicat, perlu ditambah sedikit-sedikit. Terkait tadi pendapat sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan, memang harus iya. Nah, ini jawaban terhadap netizen. Untuk kebakaran sistem internal, itu kami harus akui, kami hanya menyiapkan APAR yang sifatnya tabungnya tentu kita konsultasi dengan pemadam kebakaran. Masing-masing gedung, masing-masing lantai, tiap-tiap ruangan saya melihat ada APAR. Sehingga standar terhadap pemadam kebakaran yang ada di gedung utama itu tentu menjadi domain dinas kebakaran. Ya, Dan itu selalu sebenarnya tuh dikonsultasikan. seringkali ada alatnya, tetapi kalau tidak pernah dicoba dan sebagainya, ini macet gitu. Apakah ini kemudian juga yang terjadi sehingga tidak bisa dilakukan pemadaman dengan cepat oleh pihak internal? Ya, tadi saya sampaikan, dugaan titik api ini berada di lantai 6 dalam kondisi malam hari, tidak ada satu orang pun di lantai 6 itu. Petugas keamanan dalam hanya berjaga di bawah dan di luar, di pintu masuk pagar itu. Sementara tadi saya sampaikan, apabila terjadi kebakaran, katakanlah sumber api itu dari lantai 6, untuk akses menuju ke sana harus melalui lift ataupun tangga. Kemudian untuk masuk lagi ke diduga titik api, itu juga ada protek-protek terhadap akses masuk. Nah, oke, Pak Haris, tahan dulu karena ini nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh seorang netizen lagi, yaitu Lisa Amartatara 5. Masa gedung superpower seperti Kejaksaan Agung tidak punya sepenting ini protokol kebakarannya? Sebentar, ini yang mana? Coba saya kok
dibacanya berbeda, baik saya baca yang ini saja, tidak punya SOP begitu ya. Bagaimana ini harus dijawabnya oleh pihak Kejaksaan Agung? Ini agak terbalik-terbalik, tolong disamakan sehingga pemirsa di rumah juga bisa melihat yang sama. Silakan dijawab. Ya, tanpa bermaksud membela diri, sebagaimana yang saya sampaikan, dugaan titik api ada di lantai 6. Akses untuk menuju lantai 6 tidak sembarangan orang bisa masuk. Dalam kondisi bekerja pun untuk menuju ke lantai 6 itu ada proteks, kemudian pintunya pun untuk masuk harus menggunakan finger key. Gini aja loh Pak Hari, disampaikan kepada masyarakat bahwa memang banyak kekurangannya, smoke detector juga tidak ada, dan kemudian bahwa ini kesalahan kami minta maaf kepada masyarakat. Itu aja lah. Saya kira lebih enak begitu, lebih elegan begitu, sehingga menjadi spekulasi. Tentu kan saya menyampaikan apa yang kami ketahui dan kami alami, dan kami menempati gedung itu. Tapi apa yang disampaikan Pak Boyamin itu secara ringkasan betul nggak Pak jadinya? Artinya mungkin ada memang disediakan alat pemadam kebakaran dan sebagainya, tetapi kemudian protokol dan lain-lainnya itu tidak juga dilakukan secara tepat. Ya, kami ulangi, betul terjadi kebakaran, tetapi malam hari lantai 6, api sudah begitu besar. Secanggih apapun kalau api sudah menjadi besar, saya kira sulit untuk ditangani. Ya, jadi artinya pada posisi ini lebih elegan menyampaikan pada masyarakat, kekurangan itu diakui, dan ini menyampaikan permintaan pada masyarakat, dan kemudian meminta untuk dilakukan audit terhadap proses keselamatan. Kapan terakhir dilakukan inspeksi? Dan ini makanya saya mengusulkan kemarin ada titik masuk dari teman-teman kepolisian selain dugaan sabotase adalah hilangnya rahasia negara. Karena banyak rahasia negara itu mulai tahun 65, 68 itu proses-proses pergantian kekuasaan ada di sana semua. Nah, ini kalau penghilangan ini bisa lalai, bisa sengaja, otomatis kan akan teraudit akan proses-proses keselamatan gedung itu. Potong, gitu. Mbak Ira? Ya, jadi kesanalah nanti siapa yang bertanggung jawab terhadap itu. Gitu. Kalau Pak Boyamin boleh motong, saya boleh juga dong. Boleh, silakan Pak. Ya. Oke, Pak Boyamin. Anda sudah terlalu jauh, arsip-arsip tahun sekian sudah hilang, berarti kan sudah menjudgment itu hilang. Sebenarnya hilang nggak Pak? Kami punya namanya Adiaksa Record Center. Monggo nanti kalau Pak Boyamin lihat, apakah itu terbakar atau tidak? Saya tahu Pak, itu di lantai paling bawah. Tapi di intelijen itu ada juga berkas-berkas yang menyangkut itu laki-laki kategori saya rahasia negara. Belum selesai nih. Oke, Pak Hari silakan sebentar, tahan dulu Pak Boyamin. Iya, kalau Pak Boyamin ngomong terus silakan deh, saya mendengar aja deh. Oke, silakan ya, Pak jadi Pak Hari. Boyamin, tentu kami mempunyai sistem. Tadi saya katakan bahwa kami punya Adiaksa Record Center. Nanti kita cek dulu lah. Kita cek dulu. Kalau memang ternyata nggak ada, saya sependapat ke depan harus lebih baik, ya kan? Kemudian APAR yang disediakan, apakah mencukupi dengan gedung sebanyak itu? Nanti berarti harus lebih baik. Sebelum ke tempat yang lain, mari kita cek gedung-gedung kami yang ada di sekitar itu. Kalau kurang segera benahi. Saya sependapat itu. Oke Pak Boyamin, ini ke depan kan bisa lebih baik. Beberapa kali dalam kesempatan dengan media mengatakan kekhawatiran lain adalah juga hilangnya CCTV yang menjadi bukti banyak hal begitu. Ya, tadi karena nyangkut kebakaran, sekarang menyangkut perkara yang saya memang kawal adalah berkaitan dengan Joko Chandra. Jelas bahwa Pinangki ini yang sudah ditetapkan tersangka itu melakukan pertemuan dengan Rahmat dengan Anita, saksi posisinya, tapi Anita tersangka juga di Barreskrim, itu pertemuannya di situ. Berencana untuk dalam rangka bertemu Joko Chandra, untuk dalam rangka wah ini ada peluang nih, gitu kira-kira kan gitu. Oke, itu confirm ya bahwa Anda tahu bahwa itu memang ada terekam di CCTV ya? Ya otomatis ada lorongnya itu, CCTV-nya ada, otomatis kan siapapun yang masuk ke ruangan Pinangki akan ketahuan, misalnya Anita atau Rahmat. Atau juga sebaliknya, Anita bisa aja keluar masuk ke ruangan siapa. Tapi saya jamin tidak masuk ke ruangannya Pak Hari, karena itu nyebrang tangga. Pak Hari silahkan dijawab itu. Gimana, CCTV-nya aman nggak Pak? Ya, terima kasih nih Pak Boyamin. Kami juga belum menerima laporan karena memang masih proses yang dilakukan oleh kepolisian. Kemarin mendapat informasi berhasil menyelamatkan CCTV. CCTV nanti, yang di luar Pak. Ya, nanti dulu. Nanti akan kita buka kira-kira CCTV yang di mana. Memang akses masuk ke tempat itu mulai dari pintu masuk, mulai jalan menuju itu sudah terekam oleh CCTV. Nah, mudah-mudahan aja itu karena CCTV awal itu ada di lantai
satu, karena ada lantai dasar, ada lantai satu, sehingga setiap orang yang mau masuk ke gedung utama itu pasti terekam CCTV. Dan itu tidak hanya satu CCTV-nya. Ya mudah-mudahan nanti sambil menunggu hasil penyelidikan, mudah-mudahan masih ada. Ya, Dan mudah-mudahan yakin masih saya ada juga nih, Pak. terekam di situ. Karena saya Ya. 3 bulan terakhir itu pernah Ya. nyelonong ke situ gitu. Oke, Jadi, ini kalau CCTV-nya semoga bisa nah, terselamatkan. makanya kalau betul itu ya? nanti ada gambar dan tidak ada saya, berarti malah salah itu, pasti dipalsukan. Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, keterbukaan informasi memang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Kasus-kasus besar yang sedang ditangani kejaksaan membutuhkan dukungan yang kuat dari semua pihak agar tidak ada celah bermain mata. Saya Ira Kusno pamit, saksikan Prime Show with Ira Kusno minggu depan. Salam sehat, selamat malam.